Halo pemirsa Resonansi Ramadan. Dalam episode kali ini, tim Resonansi Ramadan akan mengajak kalian ngabuburit. Kira-kira kita mau ngabuburit kemana ya? Dan seperti apa keseruannya? Yuk ikuti perjalanan kita. Ngabuburit menurut bahasa Sunda berasal dari kalimat ngalantung ngadaguan burit, yang artinya bersantai sambil menunggu waktu sore. Tim Resonansi Ramadan kali ini nggak tanggung-tanggung nih pemirsa, kita akan ngabuburit di Bandung. Sesuai dengan artinya burit, jadi penasaran kalau orang Bandung mengisi kegiatan ngabuburit dengan melakukan kegiatan seperti apa ya? Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba, kita akan ajak pemirsa nih keliling di sekitar Jalan Braga menggunakan Bandros atau Bandung Tour and Bus melewati lokasi ikonik serta bersejarah. Menyusuri jalanan kota kembang yang sangat indah dan asri, cuaca yang sejuk dan juga bersih membuat saya jadi terpikir, kayaknya sore-sore gini sambil menunggu waktu azan, olahraga seru juga ya. Walaupun sedang menjalankan ibadah puasa, jangan menjadikan kita untuk tidak berolahraga, karena kita kan juga harus tetap menjaga pola hidup sehat. Seperti yang kita lihat saat ini nih, sekelompok orang lagi melakukan stretching dan bersiap-siap untuk berolahraga parkur. Olahraga yang tergolong ekstrim ini merupakan seni gerak yang berfungsi mengenali serta mendalami lingkungan sekitar melalui aktivitas fisik. Parkour secara definisi yang saya ketahui adalah seni berpindah tempat dari titik A ke titik B dengan cepat, aman, efisien dengan menggunakan kemampuan tubuh manusia itu sendiri. Begitu. Oke, selama bulan Ramadan, Parkour tetap latihan. Kita udah mulai latihan dari tahun 2007, bahkan di bulan Ramadan itu sendiri sampai sekarang. Jadi bedanya latihannya kita pindah ke sore aja. Biasa latihan itu jam 8 pagi, kalau sore kita pindah ke jam 4 sore kayak sekarang gitu. Sampai menjelang berbuka aja kita sekalian bukber buka bareng. Nah, pemirsa yang mau ikutan olahraga parkur harus didampingi para ahlinya ya, untuk mempelajari teknik dasarnya supaya aman. Setelah tadi kita melihat ngabuburitnya orang Bandung dengan parkur, tim Resonansi Ramadan mau ajak pemirsa melihat keindahan masjid yang menjadi ikon baru di kota Bandung. Masjid Al-Jabar atau yang dikenal dengan Masjid Terapung Gede Bage merupakan ikon baru di kota Bandung yang memiliki perpaduan Islam dan Jawa Barat pada setiap sudut ornamennya. Masjid yang terbentang di tanah seluas 25 hektar ini dapat menampung kapasitas mencapai 50.000 jemaahnya. Terbagi menjadi 4 komponen, diantaranya sebagai tempat ibadah, sebagai sarana edukasi, danau retensi, dan taman-taman tematik yang terkait kenabian. Jadi, selain untuk tempat ibadah, di masjid ini juga ada galeri Rasulullah yang bisa kamu kunjungi loh. Cocok ya untuk tempat ngabuburit. Berkaitan dengan Masjid Al-Jabar sebagai sarana pendidikan, nama Al-Jabar sendiri adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Perkasa dan Maha Agung. Berbeda dengan desain masjid pada umumnya, Masjid Al-Jabar tidak berkubah. Masjid ini memiliki desain gabungan dari bentuk yang unik, dan masjid ini memiliki 27 pintu yang mewakili 27 ragam hias batik dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat.
suasana sih enak ya, seperti di Madinah. Ya, menurut saya sih kayak gitu sih, nyaman. Suasananya adem juga, fasilitasnya juga bagus. Kebetulan sih kalau sekarang lagi kuliah ya di Bandung gitu, terus karena sekarang juga lagi ramai gitu di sini, terus momennya lagi pas juga sih di bulan puasa, jadi ngebuburitnya ke sini gitu. Ya, saya harapkan buat para pengunjung yang nanti mau datang ke sini, tolong taati peraturan, jangan sampai kayak kemarin-kemarin terjadi lagi yang sempat booming. Terus jaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalau dari tadi kita sudah mengelilingi kota Bandung, ngabuburit sambil olahraga parkur, dan berkeliling Masjid Raya Al-Jabar. Sekarang sambil menunggu waktu azan maghrib tiba, kita dengerin dulu yuk kultum dari Ustazah Rena dan Reni. Tapi sebelumnya kita lihat juga ya penjelasan ngabuburit dari Bapak Sodik Mujahid, anggota DPR RI Komisi 10, fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Barat 1. Ya, ngabuburit itu mungkin munculnya zaman saya SD ya, tahun 60-an lah begitu. Asal katanya itu burit itu sore jelang maghrib gitu. Jadi ngabuburit itu adalah menunggu waktu menjelang maghrib. Nah, zaman dulu kami kalau ngabuburit itu jalan, ya kan, dengan teman-teman. Kemudian berbagi makanan, ya. Ada juga yang di masjid, ya. Berbagai ragam kegiatan untuk mencari waktu maghrib itu. Tapi poinnya adalah satu, mempercepat tibanya waktu maghrib. Yang kedua, ini yang sering dilupakan, memanfaatkan waktu di mana doa kita itu sangat mustajab. Karena salah satu doa yang mustajab itu adalah doa menjelang buka begitu. Jadi ngabuburit itu satu tadi mempercepat waktu maghrib, yang kedua memanfaatkan waktu mustajab dengan kegiatan-kegiatan baik. Ya, penanganannya dimulai dengan yang mendasar tadi, ya, dijelaskan di rumah tentang tadi makna yang sesungguhnya dari ngabuburit. Setelah di rumah dijelaskan juga di sekolah tentang makna dan tujuan yang sesungguhnya dari ngabuburit. Ya, kemudian di masyarakat juga dijelaskan. Tapi tampaknya karena sekarang sudah agak jauh beloknya untuk kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan ngabuburit dengan cara yang kurang bagus. Maka selain proses sosialisasi dan edukasi, sekarang tampaknya kata orang Sunda wayahna harus diperkuat juga dengan pendekatan security, dengan pendekatan hukum. Kenapa? Karena ada juga orang ngabuburit sampai membahayakan masyarakat sekitarnya. Jadi ada sosialisasi ya, melalui dakwah dan edukasi, dan untuk sementara ini tampaknya harus juga diperkuat dengan aspek keamanan, aspek hukum. Kenapa? Karena ada yang sudah jauh belok dari tujuan ngabuburit, walaupun itu tidak oleh banyak kelompok, itu harus kita waspadai. Ya tadilah ya, sharing informasi, sharing ilmu, ya, berbagi, baik bagi informasi, bagi ilmu, bagi pengetahuan, bagi makanan, ya, berbagi untuk takjil dan lain-lain. Itu adalah contoh. Dan termasuk saya kira bisa sekarang kita ngabuburit dengan menggunakan alat ini, ya kan? Bagi ilmu, ya, bagi pengalaman, bagi manfaat, dan juga berbagi-bagi yang lainnya. Dan alangkah lebih baiknya jika menjelang maghrib yang sudah ngabuburit itu, yuk kita berdoa bersama-sama, begitu kan? Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan aslinya yang tadi, mencari dan mempercepat waktu, dan yang kedua memanfaatkan waktu mustajab dengan amal-amal kebajikan, dan memanfaatkan waktu mustajab untuk berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jalan-jalan ke Antapani, beli lukisan kaligrafi. Perkenalkan kami Rena dan Reni, akan kultum di Parlemen TV. Para sahabat Parlemen TV dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla. Panjatkan puji kepada Allah Rabbul Izzati, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat Parlemen TV dimanapun Anda berada, selalu bersyukurlah kepada Allah karena kita masih merasakan bulan yang agung, bulan yang kita tunggu-tunggu, yang dimana bulan ini membuahkan setan jadi terbelenggu. Bulan yang bagi umat Islam selalu dinanti-nanti karena jaminan pahalanya ini sudah pasti. Itulah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan di mana ini kita harus meningkatkan amal, meningkatkan iman, menata hati, dan selalu memperbaiki diri. Nah, sahabat Parlemen TV, bulan suci Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau sebaliknya kita termasuk orang yang merugi? Siapakah orang yang merugi itu? Adalah orang yang menyanyiakan waktu di bulan suci Ramadan. Betul, orang tersebut menganggap bulan suci Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Tidak ada peningkatan ibadah, sedangkan bulan suci Ramadan dikatakan syahrul ibadah. Tidak ada peningkatan dalam membaca Al-Quran, sedangkan bulan suci Ramadan dikatakan syahrul Quran. Tidak ada rasa malu ketika dia tidak berpuasa, sedangkan bulan suci Ramadan dikatakan syahrul siyam. Dan tidak ada rasa peningkatan di dalam taubatnya, sedangkan bulan suci Ramadan dikatakan syahrul maghfirah. Maka tadi dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulannya beribadah. Karena di dalam bulan ini umat Islam melakukan ibadah peningkatan dari bulan-bulan yang lainnya. Saking istimewanya bulan ini, jika kita melakukan ibadah sunnah, pahalanya sama seperti kita mengerjakan pahala ibadah wajib. Selain itu, bulan Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Quran. Bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, peristiwa yang terjadi pada malam nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka barang siapa yang ada di bulan itu maka berpuasalah. Nah, sahabat Parlemen TV, siapapun yang memaknai isi Al-Quran, yang memahami makna Al-Quran, dia akan tenang dan terjaga di dalam kehidupannya. Kenapa? Sebab Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Makna ayat yang berisi perintah dia pasti menjalankan. Tapi sebaliknya, jika maknanya ini adalah larangan, dia akan segera menjauhinya. Makanya kita harus memanfaatkan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran dan memahami isinya. Jangan sampai ini mah di bulan suci Ramadan tiap hari kerjanya cuma main HP, di rumah aja juga malah tidur wae. Ibadah ditinggalkan, tadarus dilewatkan, tahu-tahu besok sudah lebaran. Aduh. Makanya tadi di awal sudah disebutkan ya sama Pak Sodik. Betul. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kayak gimana? Iya, contohnya ngabuburit nih. Betul. Lebih baik baca Al-Quran, tadarusan daripada ngegosip. Ya udah, mending kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Betul. Nah, kemudian sahabat Parlemen TV, bulan suci Ramadan biasa dikatakan sebagai Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Berpuasa tidak hanya dituntut menahan hawa lapar, tapi kita harus bisa bersikap sabar. Sebulan penuh kita saling berintrospeksi, saling beredukasi, saling menahan emosi, dan saling memberi solusi. Kalau kata Agim,
Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Dulu kita diwanti-wanti untuk menjaga lisan, tapi sekarang di zaman teknologi yang semakin canggih, kita diwanti-wanti tidak hanya menjaga lisan, tapi juga jaga ketikan. Jagalah jari, jangan kau kotori. Jagalah pesan, jangan main sebarkan. Jaga informasi, jangan publikasi. Sebelum jelas ada data referensi. Bila pesan belum fakta, janganlah sebar berita. Nanti banyak mata-mata, hidup pun akan derita. Bila pesan belum fakta, janganlah sebar berita. Nanti banyak mata-mata, hidup pun akan derita. Nauzubillahi min zalik. Kemudian bulan suci Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Kita di bulan suci Ramadan harus selalu mengingat dosa apa, kesalahan apa yang telah kita lakukan. Memohon ampunan kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan. Bayangkan sahabat Parlemen TV, sampai kapan, sampai usia berapa kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan? Kita tidak pernah tahu. Semoga kita dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dan umur kita selalu dimanfaatkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.